Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati sultanil awliya Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, hadrati hujjatil Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, hadrati jami'i ulama'ina al-kiram, khususan Syekh Nawawi Al-Bantani, hadrati Syekh Khalil Bangkalan, hadrati Syekh Hashim Ash'ari Jombang, usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim, wa nakhusu ila hadrati masyayikhina, khususan Kiai Ruhiyat, Kiai Ilyas Ruhiyat, Kiai Dudung Abdul Halim Ruhiyat Cipasung, Kiai Masturo Sukabumi, hadrati Kiai Abdullah Mahfuz Babakan Tipar Sukabumi, hadrati Muhammad Tengku Toha Karawang, Muhammad Bagus Bakri Sempur, Abu Yadi Miyati Banten, Abu Syairi Merta Majahid Abdul Salam Cirebon, wa ammi Kiai Bunyamin bin Muhammad Syafi'i wa jaddi Muhammad Syafi'i bin Bajausin wa azwajihim wa usulihim wa furu'ihim wa li jami'il muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minat ghafarallahu dhunubahum wa khatayahum wa nakhussu walidayya Allahumma ighfir lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah Facebook rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih mendengar nyanyian burung, kokok ayam, serta deru mesin kendaraan. Kita masih bisa menikmati secangkir kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja sebatang udud, semangkok bubur, sepiring nasi uduk. Ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Kang Mus, ya, agak sedikit terlambat karena berhubungan dengan sesuatu yang tidak bisa diwakili oleh siapapun, yaitu nagok di WC. Mohon maaf Kang Mus ya. Ada Ustadz Kamarudin Abdullah, sekretaris KM kita, dan KM kita tentunya Ustadz Farid, paling dulu terus Ustadz Farid Mawardi dari Bengle. Ada Bapak Haji Iskandar dengan dua pengawalnya, yaitu Uceng dan Ucup, serta ada bibi saya di Bandung, yaitu Bi Haji Hidayati Fatimah, Haji Ati bersama Mang Profesornya. Ada sahabat saya yang bagikan kepompong yang selalu membimbing saya, yaitu Ajengan Udin Syahruddin Haris. Aki Udin, terima kasih. Ada Kang Diden Kuswandi. Ada Ustadz Dodi Hudori Depok ini ya. Sama Ustadz Dudung Abdus Salam mubalik kita dari Depok. Ada Kang Ahmad Wijaya Pustakawan. Kemudian ada Pak Kang Yayat Ruhiyat. Ada Maulana Gopur. Ada Haji Ujang Yusuf SAG. Kemudian Ketua LDNU itu Rawang, Haji Ujang Yusuf. Ya, ada Irfan Bakir. Kemudian ada siapa lagi ini? Riyadi Ngasiran, ya, Surabaya. Terima kasih. Arek Surabaya. Sur, ngopi Sur. Ya. Suryana, Banser. Tentu saja juga ada Sekjen MPP Keluarga Alumni Cipasung, Kang Din Mulyana. Ya, Kang Din Mulyana, Mang Dindin Ibrahim. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
masih membahas tentang keutamaan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Birrul walidain seperti yang pernah kita bahas adalah salah satu amal yang langsung kontan Allah berikan, bukan hanya nanti di akhirat. Itu sudah barang tentu, tetapi juga di dunia ini. Antara lain adalah birrul walidain dan silaturahmi dengan saudara serta kerabat dari ibu dan bapak kita. Salah satunya keistimewaan dari birrul walidain ini bisa dijadikan salah satu sumber tawasul amal baik kita ketika kita sedang terdesak, ketika keadaan, kondisi, situasi yang mengharuskan, yang tidak bisa ada kekuatan lain kecuali pertolongan Allah, maka birrul walidain ini, berbuat baik kepada kedua orang tua, bisa menjadi solusi untuk alat wasilah kita tawasul akan amal kebaikan agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua permohonan kita. Salah satunya dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, dan ini sangat populer, tentang tawassul bil amali sholih. Salah satunya adalah birrul walidain. Wa fi hadits sahihain, di dalam hadis sahih dua ulama ahli hadis yang sahih, yaitu Bukhari dan Muslim, bahkan wa ghairihima, selain beliau berdua, al-masyhur, yang sangat masyhur, biriwayatin muta'addidah, dengan riwayat-riwayat yang bilangan muta'addidah itu yang banyak, dengan redaksi yang berbeda tetapi intinya sama. Salah satunya redaksinya seperti ini: anna salasata nafarin mimman kana qablana kharaju yatamashawna wa yartaduna li ahlihim fa'akhadhahumul mataru hatta awaw ila gharin fil jabal fanhadarat ala fammihi sakhratun fasaddathu faqalu innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'u bi salihi a'malikum. Bahwa dulu di masa sebelum Kangjeng Nabi lahir, ada 3 orang yang keluar. Entah lagi ngapain 3 orang ini, jalan-jalan, kemudian mencari sesuatu untuk keluarganya, wartaduna li ahlihim, entah berburu, entah menggembala kambing atau yang lainnya. Yang jelas jalan-jalan, tiba-tiba hujan gede banget yang mengharuskan mereka hatta awau ila gharin fil jabal. Mereka bertiga ini berlindung masuk ke dalam sebuah gua di atas sebuah gunung. Fanhadarat ala fami sahratun, tiba-tiba karena hujannya deras, mungkin karena longsor atau yang lainnya, tiba-tiba ada batu besar yang tergelincir ke mulut gua itu, kemudian fasaddathu, menutupi semua lubang dari mulut gua ini, sehingga mereka tidak bisa keluar karena batunya besar sekali. Mereka mencoba bertiga ini untuk mendorong batu itu, ternyata tidak mampu. Lalu kemudian
Mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'u bi salihi a'malikum. Kita semua ini tidak akan bisa keluar dari dalam gua ini dan tidak bisa menyingkirkan batu besar yang menutupi mulut gua ini, kecuali kita berdoa kepada Allah dengan wasilah dari amal soleh kita masing-masing. Kalian semua tidak akan bisa keluar dari mulut gua ini, tidak bisa menghilangkan batu yang menutupi mulut gua ini, kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan kesalehan amal kita. Dalam riwayat lain, wa fi riwayatin faqala ba'duhum li ba'din unzuru a'malan amiltumuha lillah. Coba kalian pikir, apa amal-amal yang kalian lakukan hanya karena Allah semata? Tidak karena harta, tidak karena dunia, tidak karena jabatan, tidak karena orang lain, tapi lillah, hanya karena Allah semata. Fad'ullaha biha, dengan amal soleh yang hanya karena Allah itu, kalian berdoa kepada Allah, la'allahu yufarrijuha, semoga Allah bisa mengabulkan doa kalian sehingga batu tersebut bisa terbuka dan kalian bisa keluar. Kita semua ini bisa keluar dari gua ini. Wa fi riwayatun ukhra faqala ba'du li ba'din afal asar wa qal hajar wala ya'lamu bimakanikum illallahu fad'ullaha bi awsaqi a'malikum. Kalau riwayat yang lain bukan bi sholihi a'malikum, tapi bi awsaqi a'malikum, dengan amal yang paling kalian percaya bahwa amal itu amal soleh yang hanya karena Allah saja. Nah, salah satu di antara mereka bilang, ini 3 orang, satu di antaranya, rupanya yang 3 ini keadaannya berbeda-beda. Yang satu orang biasa, hidupnya sederhana. Yang 2-nya kayaknya ini mantan orang kaya ini. Ya. Orang yang pertama, orang yang hidupnya sederhana. Orang yang kedua dan ketiga, ini kayanya ini mantan orang kaya. Ya. Orang kaya itu ada mantannya ya. Haji Ujang Yusuf. Sumber air sudah dekat. Nah, ini ada Yusuf Sunandang. Ada Ibu Rina, terima kasih Ibu Rina yang selalu hadir tiap pagi. Juga senior saya, Ibu Hajah Cucu Hamidah Abdul Hamid. Setiap pagi hadir ya, Teh Haji Cucu. Ada Andi abinya Arfi. Ada siapa lagi nih? Ajis Alfarisi, Muhyiddin Zakaria, Pagar Nusa Kerawang, Jamaluddin Haq. Kemudian ada siapa lagi nih? Dede Solehuddin. Ada Haji Emma Maimunah. Nah, gitu Ji, sebarkan Ji. Ada Ibu Yulia Sukmiyanti, Napak Tiras Al-Pakir. Ada Pak Haris Hara ya. Ada Adang Suharja Ibnu Hasan Maimun. Semua yang hadir, terima kasih. Semoga sehat-sehat selalu ya. Wah, ini ada senior kita, Kang Haji Insinyur Ayi Hambali dari Cibinong, Bogor. Terima kasih. Ada Kang Ahmad Sa'roni juga ya. Terima kasih semuanya. Ya. Salah satu di antara 3 orang ini, dia bilang begini, berdoa dengan amal solehnya. Allahumma innahu kana li abawani syaikhani kabirani wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan fana abi talabu syajarin yauman falam arih alaihima hatta nama fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimaini fakaritu an aghbiqa
qablahuma ahlan aw malan falabistu wal qadahu ala yadi antaziru istayqadhahuma hatta barakal fajar fastayqadha fashariba ghabuqahuma. Orang yang pertama, dia bertawasul kepada Allah, mohon agar dikeluarkan dari dalam gua di atas gunung itu, dan agar batu besar yang menutupi mulut gua itu disingkirkan oleh Allah. Beliau berdoa dalam keadaan emergency itu, dalam keadaan gawat darurat itu, dengan tawasul amal yang dia lakukan, yang dia pikir hanya karena Allah semata, bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa. Ya Allah, aku punya kedua orang tua yang sudah renta sekali. Wa kuntula albiku qablahum ahlan wala malan. Aku ini tidak pernah ngasih minum susu kepada istri dan anak-anakku. Walaupun mereka sudah kehausan, mereka sudah kelaparan, sebelum aku meminumkan susu dulu kepada kedua orang tuaku yang sudah renta itu. Tapi suatu hari ya Allah, fana'abi tolabu syajarin yauman, aku mencari kayu bakar. Dalam riwayat yang lain, orang ini juga penggembala kambing. Aku menggembala kambing sampai jauh. Palam arih alaihima hatta nama, sehingga aku tidak pergi menemui mereka berdua sampai mereka tertidur. Artinya aku terlambat untuk ngasih minum susu kepada mereka berdua. Kemalaman. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma. Kemudian aku perah susu yang aku khususkan untuk mereka berdua. Tetapi fawajadtuhuma naimain. Ternyata setelah aku datang ke rumahnya, beliau berdua sedang tertidur, sudah tertidur. Fakarihtu an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan. Falabistu al qada ala yadi hatta ala yadi antaziru istaiqadhahuma hatta barakal fajar. Aku tidak berani ngasih istri dan anak-anakku minum dari perahan susu itu. Tapi juga aku tidak mau mengganggu kedua orang tuaku yang sudah tertidur. Sehingga semalaman aku pegang gelas dengan tanganku sambil menunggu mereka berdua, orang tuaku, bangun dari tidurnya. Hatta barakal fajar, sampai terbitlah fajar. Lalu mereka bangun dan mereka berdua minum susu yang aku perah itu, yang aku pegang semalaman. Demi kecintaanku kepada kedua orang tuaku, mereka minum, mereka makan dengan lahapnya, mereka minum dengan hausnya, dengan nikmatnya, dengan lezatnya. Karena mungkin semalaman mereka merasa lapar. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika bitigha'a wajhika. Ya Allah, andai saja aku melakukan semua ini, aku menunggu kedua orang tuaku terbangun sampai semalaman penuh, dan aku tidak berikan susu itu kepada anak dan istriku, ibtigha'a wajhika, hanya mengharap ridhomu ya Allah, fafarrij anna ma nahnu fihi minas sakhrah. Maka tolong ya Allah,
geserkan ya Allah. Fafarrij anna ma nahnu fihi minas sakhrah. Tolong batu besar yang menutupi mulut gua ini kau geserkan ya Allah. Kau singkirkan ya Allah. Fafurrijat syai'an la yastati'unal khuruj. Setelah orang ini berdoa dengan tawasul melalui amal solehnya, yaitu selalu birrul walidain, ngasih makan, ngasih minum kepada kedua orang tuanya yang sudah tua renta, kepada ibu bapaknya yang sudah tua, yang sudah sakit-sakitan, mendahulukan orang tua ketimbang anak dan istrinya sendiri. Ya Allah, ya Rabb. Kadang-kadang kita membiarkan orang tua kita, sementara anak dan istri kita senangkan, kita bawa jalan-jalan, kita kasih mereka sesuatu yang menggembirakan, sementara orang tua kita yang sudah renta, yang sudah tidak berdaya, hanya bisa menangis, mengharapkan belas kasihan dari anak-anaknya. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada orang tua kami, ya Allah. Nah, ini saya jadi terbawa emosi ini, karena mengingat saya merasa orang yang berdosa kepada kedua orang tua saya. Maka sementara orang tua saya sudah tidak ada, maka kepada Anda jemaah Facebook rahimakumullah yang masih punya bapak, punya ibu, pentingkan, utamakan berbuat baik, menyenangkan kedua orang tua sebelum kita menyenangkan diri kita sendiri, sebelum kita menyenangkan anak dan istri-istri kita. Bahagiakan ayah dan ibu Anda, ya. Nah, ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, geus lamun geus inget kakolot sok sararedih ki Udin. Anjakal. Geus eueuh mah insyaallah. Kalau sudah tiada baru terasa. Ah, gitu Ki Udin. Mumpung Ki Udin masih aya keneh ibunya, bahagia Ki Udin. Harunya Haji Ujang Yusuf mah yatim piatu, yatim piatu, budak yatim bekinya tuh. Ternyata berbuat baik kepada kedua orang tua, pahalanya langsung bisa dijadikan tawasul. Itu amal soleh yang dilakukan oleh seseorang kepada kedua orang tuanya bisa menjadi tawasul. Ya, bisa menjadi alat tawasul kita. Sedih dah. Haji Kandar. Aduh, Masya Allah. Sama yatim piatu Haji Kandar juga. Budak yatim begini tuh. Hajinya orang bagus teu baroga indung bapak. Ki Udin masih kene aya sabeula deui. Alhamdulillah ada Suherman juga ya, ada Yedi Cahyadi nih Purwakarta ini. Kemudian ada siapa lagi? Muhammad Akram Solihin. Ada tisu. Aduh, sedih. Dita Setiawan, Mans Tazik. Ada Aang kita, Kiai muda kita ini, Kiai baru ini Kiai Mu'alaf ini, Aang Syamsul Arifin. Ada Kang Ahmad Mustain, terima kasih Kang Ustad. Ada Otek Karawang, ya. Semua yang hadir, mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Ada Pesonaku. Ada Abdullah Muhsin BSA. Allah, Bib, mohon doanya Bib. Aduh, ini guru kita ini, Habib Abdullah Muhsin BSA. Doanya Habib, Masya Allah. Ya.
Haji Iskandar ngopak opak Cibuaya. Nah, urusan mana ya? Hubungan jeung harus dibahas. Ya, ini banyak lagi riwayatnya. Ada lagi yang riwayat yang menyebutkan wali sobiyatun sigharun kuntu ar'i ya ro'a yar'i fa idza ruhtu alaihim fa halabtu wa bada'tu biwalidayya usqihima qabla waladi wa nauna abi tolab. Ya sama saja, cuma beda redaksinya. Intinya orang ini mendahulukan kepentingan ibu bapaknya yang sudah tua, yang sudah renta, ketimbang ngurus anak dan istrinya. Nah, ini luar biasa ini. Masya Allah, Masya Allah. Padahal di sini disebutkan wasobiyatu yatabaghawna inda qadami. Anak-anakku itu meronta, memegang apa itu namanya tangan, memegang kakiku karena ingin susu ya. Anaknya juga lapar. Biasanya susunya susu kambing itu. Waduh, guru kita Kiai Ulil Absar Abdallah ya, harapan ke depan, masa depan NU kita, Gus Ulil Absar Abdallah. Terima kasih Gus, mohon doanya biar istiqomah. Ya Allah, ya Rabb. Falam yazal zalika dabi wa da'bahuma hatta tola'al fajr. Jadi karena kebiasaanku ngasih susu kepada kedua orang tuaku sebelum anak dan istriku, dan kebiasaan itu terus aku pegang sampai mereka berdua meninggal. Ya, sampai apa namanya? Kalau di sini falam yazal zalika dabi wa da'bahum hatta tola'al fajar. Sampai terbit fajar, orang ini tidak berani ngasih susu kepada anak dan istrinya sebelum perahan susu itu diminum oleh kedua orang tuanya yang tertidur. Karena dia, orang itu datang terlambat kemalaman untuk ngasih minum susu kepada kedua orang tuanya. Fa in kunta ta'lamu anni qad fa'altu dzalika bitigha'a wajhika fafarrij lana furjatan nara minhas sama fafarrajallahu lahum furjatan hatta ra'au minhas sama. Nah, kalau riwayat yang lain menyebutkan doanya ini memang Allah kabulkan pas dengan keinginan si orang yang birrul walidain ini, yang mementingkan orang tuanya ketimbang anak-anak dan istrinya. Jadi dia berdoanya farrij lana furjatan naro minhas sama. Nah, tolong apa itu singkirkan batu yang menutupi mulut gua ini sehingga kami bisa melihat sinar matahari, sehingga kami bisa melihat apa itu namanya langit. Nah, ya sedikit jadi, tapi mereka tidak bisa keluar, tapi ya langit sudah kelihatan, ya, sudah ada cahaya yang masuk. Ya, itu tawasul dengan amal soleh. Amal soleh di sini yang disebutkan adalah birrul walidain. Adapun yang kedua dan yang ketiga, ya, kalau dalam kitab Mukasyafatul Qulub ini hanya singkat saja Imam Ghazali mengulasnya. Wa dzakarul akhar iffatahu aniz zina bibnati ammi. Yang lain, yang kedua, karena ada 3 orang ini, orang yang kedua dia bertawasul memohon kepada Allah dengan amal solehnya, yaitu terjaganya dia dari perbuatan zina dengan saudara sepupunya. Nah, diceritakan ada laki-laki yang kedua ini ya orang kaya lah, mantan orang kaya ya. Dia punya sepupu yang sangat cantik, Bahenol, Nerkom, Geboy.
Kemudian dia menginginkan saudara sepupunya ini. Tetapi ternyata cintanya bertepuk sebelah tangan. Ditolak mentah-mentah oleh sepupunya itu. Ya, suatu ketika setelah bertahun-tahun berlalu, ya, tibalah masa paceklik yang berkepanjangan. Sepupunya yang cantik itu datang menemuinya untuk minta sejumlah uang, minta tolong. Nah, kata orang ini kesempatan ini. Dulu aku ingin mengawininya, tapi aku ditolak mentah-mentah. Kesempatan ini. Waduh, ternyata dia semakin cantik saja nih kelihatannya. Padahal udah lama nggak ketemu. Sekarang dia minta tolong kepadaku sejumlah uang untuk menolong hidupnya yang sedang pailit, ya, sedang paceklik. Lalu dia bilang sama sepupunya, "Oh, kamu kemana aja?" "Ya ini bang, saya minta tolong bang. Tolong saya, sedang pailit. Apapun yang abang minta, pasti akan aku kasih." "Yang bener nih." "Iya bang, asal aku bisa makan aja bang. Tapi mau kamu tidur denganku semalam aja, mau nggak?" "Aku rela bang, yang penting abang ngasih aku duit." Maka dia kasih 120 dinar. Waduh, 120 dinar itu kalau uang sekarang ya puluhan juta lah ya. Atau mungkin ratusan juta lah. Kalau satu dinarnya itu satu dinar, satu koin uang emas itu bisa sekitar 4,5 gram kurang lah. 4,88 gram kalau nggak salah. Itu kan harganya luar biasa mahal, bisa ratusan juta ini. Ya, dia kasih tentu dengan syarat sepupunya ini mau diajak bersetubuh, berzina dengan dia ya semalaman. Ya karena sangat membutuhkan, ya, si sepupunya ini akhirnya dia mau menukar tubuhnya yang molek itu dengan harga 120 dinar. Setelah keduanya berada di kamar, tidak ada siapa-siapa, mereka sudah telanjang bulat. Kemudian si laki-lakinya sudah nafsu, syahwatnya sudah memuncak. Tiba-tiba sepupunya yang cantik itu bilang, "Ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Tidak layak kamu lepaskan cincin ini kecuali dengan cara yang halal." Maksudnya tidak layak, tidak sepantasnya bersetubuh dalam keadaan haram, yaitu berzina. Maka turunlah hidayah Allah, taufik Allah kepada laki-laki yang sudah dalam keadaan syahwat yang memuncak itu. Seketika bergetar hatinya, ingat akan azab Allah, dan dia tidak jadi menyetubuhi saudara sepupunya yang sudah dalam keadaan pasrah, telanjang karena menginginkan menginginkan sejumlah uang. Maka lalu dia tinggalkan uang 120 dinar ini, dia berikan cuma-cuma, ikhlas, tanpa harus diganti dengan persetubuhan. Maka dia berdoa, "Ya Allah, andai saja aku lakukan itu hanya karena mengharap ridhomu, tolong ya Allah, singkirkan batu yang menutupi mulut gua yang kami berada di dalamnya ini." Seketika Allah geserkan batu besar itu, tapi masih belum bisa keluar. Dicoba, ternyata masih sempit. Akhirnya mereka berdua bilang sama yang laki-laki yang terakhir, yang ketiga, "Coba, kamu mungkin punya amal soleh yang lain selain yang kita lakukan berdua.
saya birrul walidain. Kemudian saya, kata yang satunya lagi, terjaga dari perbuatan zina. Coba kamu punya amal soleh apa? Laki-laki yang ketiga ini, beliau berdoa kepada Allah dengan tawasul terhadap amal soleh yang beliau lakukan hanya karena Allah. Dia ini mantan orang kaya juga. Punya pekerja banyak, ngurusin hartanya. Karyawannya banyak sekali. Dia gaji seluruh pekerjanya, karyawannya dengan gaji yang memuaskan. Kecuali hanya satu orang. Satu orang pria di antara sekian banyak karyawannya itu tidak pernah diberikan gaji. Padahal dia bertahun-tahun bekerja di orang itu. Setelah lama berlalu, tiba-tiba pekerjaan itu datang dalam keadaan yang sudah kaya dia. Dan dia menemui laki-laki itu yang terjebak di dalam gua itu, nagih gaji yang dulu, untuk meminta haknya, nagih gaji yang dulu tidak pernah diberikan selama bertahun-tahun bekerja. Maka dengan sukarela, karena kesolehan hatinya, maka dengan sukarela si laki-laki yang ketiga ini memberikan semua hartanya. Silakan kau ambil kambing, ambil sapi, ambil apa saja, emas, perak, intan, berlian, mutiara yang ada di rumahku, silakan kau ambil semua kalau kau mau. Kamu jangan bercanda, katanya, kata si mantan karyawannya ini. Bapak jangan begitu dong, Pak. Masa semuanya? Benar, saya serius. Asal kamu ridhokan, ikhlaskan, supaya saya tidak terbebani nanti di akhirat. Udah, ambil semuanya aja. Akhirnya dia ambil semuanya. Ya jadi bangkrut lah dia. Jadi mantan orang kaya. Ya Allah, kalau amal itu aku lakukan, aku berikan semua hartaku karena menebus kesalahanku, mempekerjakan seorang karyawan yang tidak pernah aku gaji bertahun-tahun, hanya karena mengharap ridhomu, ya Allah, tolong farrij anna furjatan nakhruj fiha, ya. Tolong ya Allah, singkirkan batu yang menutupi mulut gua ini sehingga kami bertiga bisa keluar dari dalam gua yang gelap ini. Maka fanfarajat anhum kulluha wa kharaju yatamasyaun. Akhirnya mereka bertiga bisa keluar dari dalam gua itu dengan selamat tanpa kurang sedikit pun, karena amal soleh, karena berdoa kepada Allah dengan cara tawasul melalui amal-amal soleh yang mereka lakukan hanya karena Allah semata-mata, ya. Jadi ini memang membahas tentang birrul walidain. Ya, intinya birrul walidain itu kalau kita lakukan hanya karena Allah semata, pahalanya kontan Allah berikan. Juga jika kita bisa menjaga diri dari perbuatan zina, maka Allah juga berikan pahala yang kontan. Dan juga ketika kita menghargai keringat orang lain dengan memberikan hak kepada para pekerja kita, para karyawan kita, itu juga merupakan amal soleh yang luar biasa besar pahalanya. Alhamdulillah tak terasa sudah 40 menit 40 menit saya menemani Anda jemaah Facebook rahimakumullah. Terima kasih semuanya ya. Ini ada guru kita juga, Kiai Cep Heri Syarifuddin, pimpinan pesantren Sabilur Rahim Cilengsi, Bogor, ya. Pas pintu masuk Taman Buah Cilengsi. Saya pernah datang beberapa kali ke pesantrennya beliau. Alhamdulillah perkembangannya begitu pesat. Ya, itu barokah gayung. Waktu di pesantren
Kiai Cep Heri Syarifuddin ini, Gus Ulil kalau ngaji bawa kitab banyak, sebelah kirinya bawa gayung. Maksudnya tujuannya mengamalkan kitab taklim. Kalau ngantuk ya dibasahin matanya sama air yang ada dalam gayung itu. Ya, gayung itu siukan untuk mandi ya, di bawah itu. Tapi ya dasar Kiai Cep Heri, karena beliau terkenal dengan kunyahnya yaitu Abu Naum, ya gayung-gayung kitab-kitabnya. Tidur mah tetap aja tidur. Tapi luar biasa, Kiai Cep Heri Syarifuddin ini dengan barokah gayung ilmunya manfaat luar biasa, Masya Allah. Sekarang beliau keliling menyebarkan, bukan hanya di pesantren, tapi beliau menyebarkan karya tulisnya sendiri, yaitu cara cepat membaca kitab kuning. Oh luar biasa itu. Bibarokati gayung gitu. Terima kasih semuanya. Mohon doanya Gus Ulil, mohon doanya Kiai Cep Heri Syarifuddin, Aki Udin, Syahruddin Haris, Kang Insinyur Haji Yahya Hambali, bibi saya Hajjah Hidayati Fatimah bersama Profesor Budinya Mang Haji Budi, dan sahabat-sahabat saya yang lain, para kiai, para ustadz, jemaah Facebook rahimakumullah. Semoga kita istiqomah di dalam kebaikan. Kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kita, bagi keluarga, dan bagi lingkungan di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatun utafi biha harral wabail hatima al mustafa wal murtada abnahuma wa Fatimah. Ku berkahna lima jalmi, mugi Gusti ngalengitkeun kana panyakit balai anu mantak nganyarikeun. Ku berkahna Kangjeng Nabi sareng Sayyidina Ali, Hasan Husain cucu Nabi, Siti Fatimah nu suci. Sama-sama. Li khamsatun utofi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.